Allah secara langsung mengajarkan kepada hambanya yang sedang dalam kesulitan, yaitu cara agar hamba tersebut bisa bangkit dan menemukan jalan keluar. Adapun cara yang Allah ajarkan terdapat dalam surat Ad-Duha, Wad-duha wal-laili idza saja, dan seterusnya. Mari kita sama-sama kaji makna dari surat tersebut. Ayat pertama menjelaskan, demi waktu pagi ketika matahari telah sedikit naik, maka teranglah bumi ini. Kita bisa melihat, kita bisa berjalan, kita bisa beraktivitas dengan mudah. Ibaratnya kita adalah orang yang sedang bergembira, senang, bahagia. Setelah sebelumnya kita diterpa malam yang gelap. Di malam hari ketika tidak ada bulan, tidak ada lampu apapun, maka ibarat hidup itu kita penuh dengan kesusahan, kesedihan, penderitaan, dan akan menjadi terasa sangat menderita ketika malam semakin larut sampai menjelang pagi adalah puncaknya. Begitupun ketika kita sedang dalam kesusahan dalam menjalani kehidupan, seakan-akan semua jalan itu buntu, seakan-akan dunia tidak peduli dengan kita, dan semua orang menjauhi kita, sampai kita berada pada titik di mana kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan sebagai orang yang beriman, maka kita hanya bisa pasrah kepada Allah. Maka kemudian Allah menasihati kita di ayat yang ketiga, bersabarlah, bertahanlah. Allah tidak akan meninggalkan kita, dan Allah pun tidak sedang membenci kita. Allah justru sedang sangat mencintai kita dan sangat memperhatikan kita. Di ayat keempat, Allah menegaskan bahwa penderitaan ini hanya sementara, tidak akan lama, karena di akhir penderitaan ini akan jauh lebih baik. Di ayat kelima, Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar dalam menjalani cobaan ini, yaitu karunia yang pasti kita akan puas dengan balasan Allah tersebut. Di ayat ke-6, Allah mengingatkan kembali kepada hambanya, bukankah kita dulu adalah seorang bayi yang mungil dan Allah titipkan seorang ibu untuk kita agar kita disayang oleh ibu kita sehingga kita bisa menjadi tumbuh dewasa. Kemudian kita diberi pelajaran-pelajaran agar kita menjadi orang yang cerdas dan bisa hidup mandiri. Dan kemudian kita bisa mencari nafkah dan bisa bertahan hidup sampai saat ini. Dan begitupun cobaan yang sedang kita alami saat ini, pasti Allah akan selesaikan, sebagaimana Allah telah menyelesaikan masalah-masalah kita yang telah lampau. Kemudian lanjut ke ayat yang ke-9, maka inilah cara agar kita bisa bangkit dari segala kesusahan, yaitu janganlah bertindak sewenang-wenang kepada anak-anak yatim, dan janganlah kamu mengejek orang-orang miskin. Rawat dan didiklah anak-anak yatim, dan bersedekahlah kepada orang-orang miskin, walaupun kita sendiri sedang dalam kesusahan, tapi kita masih peduli kepada sesama manusia yang hidupnya lebih menderita daripada kita. Percayalah dengan janji Allah ini. Demikian.